Era digital yang telah kita jalani saat ini membuat segala kemungkinan dapat terjadi. Banyak hal yang tampaknya mustahil bisa menjadi kenyataan, termasuk dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia. Tak terkecuali soal agama dan kepercayaan, seperti lahirnya sebuah konsep yang disebut agama zaman baru di era modern. Agama zaman baru? Apa sih itu? Hai Sosius, kembali lagi dengan konten Sosiologi Agama. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah konsep baru tentang agama zaman baru. Agama zaman baru merupakan cara beragama masyarakat hari ini yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan media-media digital, terutama media sosial. Agama zaman baru ini dapat lahir di era digital sebagai akibat dari munculnya berbagai fenomena keagamaan yang memiliki ciri-ciri di antaranya. Pertama, individual, di mana manusia dapat mencari kebenaran sendiri atas agama dan kepercayaan mereka. Seperti saat ini, orang-orang dapat memilih sendiri tokoh-tokoh yang dipercaya dalam menyampaikan ilmu-ilmu agama. Contohnya, orang dapat memilih guru dan ulamanya sendiri di YouTube yang dianggap itu ulama atau guru yang menarik. Kedua, non-institusional, di mana manusia tidak ingin terikat suatu institusi keagamaan tertentu. Contohnya, si A disarankan oleh orang tuanya masuk lembaga agama B agar lebih terarah. Namun, dia menolak karena sudah memiliki grup WhatsApp sendiri untuk berbagi informasi agama. Jadi, menurutnya tidak perlu lagi masuk lembaga agama tersebut. Ketiga, non-partisipatif, di mana manusia tidak ingin adanya campur tangan orang lain terkait agama dan kepercayaannya. Atau bisa dikatakan, urusanku ya urusanku, agamaku ya agamaku, jadi terserah aku dong mau bagaimana. Lalu keempat, adanya moto atau slogan pencarian, di mana manusia tidak pernah lelah dan puas untuk mencari suatu kebenaran. Contohnya, si C sudah jarang melakukan ibadah. Ketika ditanya alasannya, dia menjawab bahwa sedang melakukan pencarian mengapa ibadah itu harus dilakukan dan apa manfaatnya. Manusia cenderung memilih sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Contohnya, sedang malas-malasan. Maka individu tersebut cenderung mencari informasi agama yang mendukung malas itu, seperti mencari informasi tentang takdir, tawakal, nasib sudah ditentukan Tuhan. Nah, contoh lain seperti ketika ingin cari pasangan, lalu akan mencari informasi-informasi agama tentang dalil ta'aruf, dalil laki-laki dan perempuan diciptakan setara, dan lain-lain. Ciri keenam yaitu munculnya sinkretisme pengalaman. Sinkretisme pengalaman merupakan fenomena menggabungkan atau memaknai sendiri pengalaman maupun informasi keagamaan yang diterima dan dianggap sebagai sesuatu yang benar. Dalam sinkretisme, seseorang selalu berkembang untuk mencari sumber daya, simbol, dan pengalaman baru sehingga mereka merasa harus mengambil tanggung jawab atas diri dan identitas mereka sendiri secara otonom. Mereka cenderung curiga terhadap kewenangan yang dipaksakan atau diterima dari luar. Curiga jika ada orang yang menasihati, memerintah, atau menyarankan terkait agama. Karena menurut mereka, beragama merupakan urusan pribadi dengan Tuhan dan menganggap yang dialami merupakan hal yang benar. Ciri terakhir yaitu munculnya konsep agama kafetaria atau prasmanan keagamaan. Istilah agama kafetaria atau prasmanan keagamaan muncul ketika seseorang memilih agama sesuai dengan keinginan, atau dengan kata lain, setiap orang merasa bahwa racikan agamanya yang paling baik, unik, dan hebat. Pada fenomena ini, seseorang lebih mempercayai diri dan penilaiannya sendiri dibandingkan mempercayai tokoh agama atau doktrin. Walaupun tradisi keagamaan tidak diabaikan, fenomena lahirnya agama zaman baru tersebut kemudian akan terintegrasi dengan media. Pada akhirnya muncul banyak sekali perbedaan cara beragama individu satu dengan individu lain. Akibatnya, konflik dapat bermunculan di mana-mana dan jangan kaget jika sekarang kita sering melihat wacana-wacana beragama yang panas.
di mana banyak sekali terjadi perbedaan pendapat dan saling kompetisi agama antara satu dengan yang lain di media sosial. Nah, Sosius, itu tadi penjelasan tentang konsep agama zaman baru. Menurut kalian, kita harus bahas materi apa lagi nih? Dan jika ada yang ingin ditanyakan, sampaikan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe Sosiologi Perspektif, dan nantikan konten Sosiologi Agama berikutnya. See you!